Di istana besar yang luas dan mewah, sesosok cantik tampak sedikit lelah saat dia dengan lembut bersandar di punggung kursinya. Kadang-kadang, dia dengan malas menyapu pandangannya ke singgasana kristal berwarna ungu yang kosong di atas panggung tinggi dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Wanita itu mengangkat tangannya yang halus untuk menggosok dahinya yang halus saat kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengangkat tangannya ke arah luar istana dan melihat sosok berwarna hitam tinta menembak ke tempat itu dengan cara seperti kilat. Kamu akhirnya bergegas, melihat sosok hitam tinta memasuki istana. Wanita itu tanpa sadar menghela nafas lega. Yu Mei, apa yang sebenarnya terjadi? Perintah darurat militer dikirim 3 kali. Apakah manusia itu sangat kuat? Sosok yang memasuki istana besar itu jelas seorang manusia ular. Sosok pria itu agak kokoh dengan pakaian tipis yang ditempatkan secara acak di tubuhnya. Lengannya benar-benar tertutup oleh tato berwarna hitam yang tampak aneh. Pada titik di mana tato mencapai telapak tangannya, mereka membentuk 2 kepala ular berwarna hitam yang tampak buas. Kepala ular sedikit terangkat, tampak seolah-olah akan keluar dari tubuhnya dan pergi kapan saja yang menyebabkan kekuatan ganas samar-samar merembes dari mereka. Melirik pria ular pria ini yang memegang posisi yang sama dalam ras mereka seperti dia, Yu Mei menghela nafas dengan lembut. Dia meluruskan pinggangnya sedikit dan tubuhnya yang diberkahi dengan baik menonjol membentuk garis yang menggoda. Dia berkata dengan malas, sangat kuat. Saya bertemu mereka kemarin malam dan melarikan diri. Saya pikir mereka seharusnya berada di sekitar kuil. Oh, apakah Anda tahu persis kekuatan mereka? Mendengar ini, mata orang ular jantan itu menatap. Dia masuk ke istana dan duduk di depan meja besar. Ada rasa dingin yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Seorang Do Huang, 3 Do Huang dan 4 Do Uling. Yu Mei mengerutkan bibir merah seksi dan berkata dengan lembut, Mo Basi, sepertinya ada masalah kali ini. Orang-orang ini, kenapa mereka tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak orang kuat? Dengan ekspresi serius, pria ular laki-laki yang dipanggil sebagai Mo Basi berkata dengan muram, sudahkah kamu memberitahu Yang Mulia? Apa yang dia katakan? Saya telah memberitahunya, tetapi Yang Mulia tampak sangat tenang. Dia hanya meminta saya untuk mengirimkan intelijen dan memanggil Anda semua ke sini. Yu Mei menganggukkan kepalanya saat dia berkata tanpa daya. Orang-orang itu pasti punya motif untuk tiba-tiba datang ke gurun, kan? Mo Basi merenung sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin. Saya berselisih paham dengan mereka tadi malam. Dari kata-kata mereka, tampaknya mereka sedang mencari Yang Mulia. Jari halus Yu Mei memainkan seutas rambut hitam dan berkata dengan penuh minat. Mencari Yang Mulia. Mendengar ini, Mo Basi sedikit tertegun. Bukankah manusia kuat itu biasanya yang paling takut pada Yang Mulia? Mengapa mereka datang sekarang? Saya juga tidak yakin apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Mereka akan buru-buru bersembunyi ketika mendengar tentang Yang Mulia di masa lalu. Tapi sekarang, mereka berencana untuk memaksa masuk. Apakah kepala orang-orang ini telah dijepitkan oleh pintu? Yu Mei dengan lembut mengejek. Mo Basi mengatupkan alisnya erat-erat dan tiba-tiba berdiri. Dia berkata, saya ingin bertemu dengan Yang Mulia. Saya pikir kita harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang seluruh masalah. Jangan pergi, Yang Mulia tidak akan melihat siapapun sekarang. Aku bahkan tidak bisa menemuinya lebih awal. Semua pesanan dikirimkan oleh pemimpin dari Satuan Pengawal Ular Medusa, Hua Xier. Yu Mei menelusuri bibirnya dan tubuhnya yang cantik dan lemah yang tampaknya tak bertulang merosot di kursi, seperti seekor ular betina cantik yang malas. Yang Mulia belum muncul? Bagaimana ini bisa terjadi? Tampaknya ini bukan gaya yang biasanya dia miliki saat menghadapi masalah. Mo Basi mengerutkan alisnya erat-erat dan dengan ragu berkata, aku akan pergi dan mencoba. Melihat ketidakpercayaan Mo Basi, Yu Mei tanpa peduli memberikan tanggapan. Dia baru saja memejamkan mata ketika wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Tubuhnya tiba-tiba duduk di kursi. Matanya yang panjang dengan dingin melihat ke langit di luar istana dan dengan dingin berkata, mereka ada di sini. Ketika Yu Mei merasakan beberapa ki yang tiba-tiba muncul di luar kota, Mo Basi juga merasakannya. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi serius. Dia bertukar pandang dengan Yu Mei dan mereka berdua langsung meninggalkan istana besar. Tubuh mereka bergegas ke langit.
Sesaat kemudian, mereka sampai di tembok kota yang telah memasuki keadaan siaga tinggi. Pada saat ini, ada binatang ajaib besar mengambang di udara beberapa ratus meter dari tembok kota. Beberapa sosok manusia juga melayang jauh di depan binatang ajaib. Kis menakutkan yang mereka rasakan sebelumnya dipancarkan dari dalam tubuh beberapa orang ini. Sosok manusia melangkah di udara dan menuju kota dengan kecepatan santai. Sesaat kemudian, mereka berhenti tepat di luar jangkauan serangan tombak terbang itu. Mengamati sekelompok manusia yang berhenti tepat di luar jangkauan serangan, dua sosok bercahaya di tembok kota mulai secara bertahap naik ke udara. Teriakan dingin Mobasi yang berisi niat dingin bergema di seluruh langit, manusia. Mengapa Anda masuk tanpa izin ke wilayah ras kami? Jika Anda tidak ingin menyebabkan perang antara Kekaisaran Magia dan rakyat ular, saya mendorong Anda semua untuk kembali ke tempat Anda berasal. Haha, ini pasti pemimpin Mobasi dari suku Ularmo. Dari dalam kelompok manusia di udara yang jauh, seorang pria parubaya dengan temperamen luar biasa perlahan berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Kamu siapa? Mobasi mengepakkan sayap energi di punggungnya sedikit. Tatapan sedingin es menyapu pria parubaya itu saat dia berkata dengan dingin. Haha, aku Guhi. Mengabaikan tatapan Mobasi, pria parubaya itu tersenyum dan menjawab dengan lembut. Guhi? Itu benar-benar dia. Mendengar suara jernih di langit, Xiao Yan yang sempat bersembunyi di celah bebatuan segera menghela nafas panjang. Sudut matanya menatap ke atas dan menyaksikan pria parubaya yang terus tersenyum tipis bahkan ketika menghadapi ribuan lawan di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa pria ini memiliki gaya dan karakter pantang menyerah yang kuat. Pilking Guhi dari Kekaisaran JMA? Hei, nama ini memang sangat familiar. Dua kata, Guhi, telah menyebabkan Yu Mei dan Mobasi merasa terkejut. Meskipun Snake People jarang secara resmi mengenali manusia kuat, mereka harus memberi perhatian yang cukup kepada Grandmaster Alkemis seperti Guhi. Ini karena mereka tahu betul kemampuan pengumpulan apa yang dimiliki Grandmaster Alkemis yang mirip dengan level Guhi. Haha, dua pemimpin. Kami dengan kasar datang ke wilayah ras Anda karena kami memiliki sesuatu yang ingin kami diskusikan dengan Ratu Medusa. Bisakah kita meminta Yang Mulia untuk muncul dan berbicara? Guhi tersenyum sopan dan berkata. Melihat Yang Mulia? Maaf, kami tidak dapat menyampaikan permintaan ini untuk Anda. Mobasi menggelengkan kepalanya dan tidak ragu menyuarakan penolakannya. Dia mengangkat kelopak matanya dengan lembut dan dengan lembut berkata, Guhi, kamu harus segera membawa orang-orangmu dan pergi secepat mungkin. Orang-orang dari 8 suku besar kami bergegas ke kuil. Anda harus tahu apa jenis kebencian beberapa dari mereka terhadap manusia. Jadi, ketika saatnya tiba, mungkin tidak mungkin lagi untuk pergi bahkan jika Anda mau. Hehe, Old He, karaktermu selalu seperti ini. Mengapa membuang-buang napas pada mereka? Langsung saja hancurkan kota dan lihat apakah wanita itu akan muncul. Ketika Yanxi di samping mendengar kata-kata Mobasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan mengejek mereka sambil tertawa. Aku penasaran siapa itu. Ini sebenarnya adalah otak singa otak yang diisi otot bodoh. Mobasi dengan dingin mencibir saat tatapan sedingin esnya melirik Yanxi. Dari matanya, tampaknya dia berkenalan dengan Yanxi. Hei, kamu ular licin hitam berminyak tampaknya tidak lebih baik. Saat itu, jika Anda tidak melarikan diri dengan cepat, pemimpin suku Ularmo akan menjadi orang lain sekarang. Yao Xi membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, aku ingin tahu apakah kamu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Kamu bisa datang dan mencoba, kilatan dingin melintas di mata tajam Mobasi saat dia berkata dengan tebal. Baiklah, si tua, berhentilah berdebat dengan mereka. Melihat dua musuh yang menjadi marah saat melihatnya, Guhi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan kepalanya untuk menghentikan Yanxi melanjutkan provokasinya. Setelah itu, tatapannya menyapu kota dan mendesah lembut. Segera, teriakan keras dibawa oleh Douki ke seluruh kota. Ratu Medusa, aku adalah Guhi dari Kekaisaran Jia Ma. Motif saya datang ke sini bukan untuk memulai perang dengan ras Anda. Saya hanya punya sesuatu untuk didiskusikan. Tolong ungkapkan dirimu. Melihat tindakan Guhi, alis Yu Mei dan Mobasi terkatup rapat.
Namun, mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dalam situasi seperti ini, akan lebih baik jika Yang Mulia muncul. Dengan kekuatannya, lawan mereka akan mengalami akhir yang mengerikan jika mereka mencoba menggunakan kekuatan. Teriakan bergulir terus mengepul di seluruh kota dan itu lama kemudian sebelum berangsur-angsur berhenti. Setelah teriakan mereda, suasana di dalam dan luar kota menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, masih belum ada tanggapan. Gu Hi sedikit mengernyit saat melihat situasinya. Dia berencana untuk berteriak lagi ketika ruang di udara di atas tembok kota tiba-tiba berubah menjadi aneh. Melihat adegan ini, kelompok Gu Hi sedikit terkejut. Selain orang berjubah hitam yang pendiam, yang lain mundur selangkah dan dengan serius mengamati ruang yang terdistorsi. Di langit, sinar matahari terbenam tumpah ke bawah, menyinari ruang yang terdistorsi. Detik berikutnya, tubuh yang anggun, seksi dan indah secara bertahap muncul di depan semua orang. Wanita cantik yang tiba-tiba muncul itu mengenakan jubah cantik anggun berwarna ungu. Sosok cantik di bawah jubah cantik itu sangat besar dan indah, seperti buah persik yang matang, dengan rasa memikat yang samar merembes keluar. Rambut hitam panjangnya secara acak tersebar dari bahunya yang harum dan menjulur vertikal ke pinggangnya yang halus dan sempit. Di bawah jubah cantik itu ada ekor ular berwarna ungu. Ekor ular terayun sedikit dan daya pikat liar yang mempesona membuat orang merasa tubuh mereka menjadi agak panas. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok cantik yang hampir sempurna dan akhirnya berhenti di wajah cantik itu. Jantungnya langsung bergetar hebat. Melihat wanita itu dengan matanya sendiri memungkinkan Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang di sekitar gurun akan mengatakan bahwa kecantikan terkenal Ratu Medusa sebanding dengan keganasannya yang terkenal. Untuk wanita seperti ini, seseorang hanya bisa menggunakan kata centil untuk mendeskripsikannya. Namun, di bawah sifat genit itu, ada seorang ratu seperti keluhuran dan keanggunan. Temperamen yang menarik ini menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba teringat akan wanita cantik yang berani bertarung dengan Amethyst Winged Lion di pegunungan Magical Beast, ada disposisi anggun dari seseorang dengan posisi tinggi yang terlihat di kedua tubuh mereka. Dibandingkan dengannya, Yu Mei, yang pernah membuat Xiao Yan merasa takjub, tampak sedikit pingsan. Yang Mulia. Setelah wanita penyihir itu muncul, sekelompok orang-orang hitam yang menekan di dinding di bawahnya segera berlutut. Suara hormat mereka menembus awan. Mengamati Ratu Medusa yang muncul di langit, kekaguman yang memabukkan dan tersembunyi muncul di mata Mobasi yang dingin itu. Dia adalah Ratu Medusa yang reputasinya yang ganas telah menakuti kerajaan besar dan kecil di dekat gurun. Menyaksikan kecantikan berjubah ungu yang mempesona dan bergerak, Xiao Yan menghela nafas pelan dan dengan lembut bergumam.